Nah, jadi di sini kita punya suatu rangkaian ya. Contohnya, ini adalah parameternya. Ini sumber tegangan, dia ini tegangan maksimalnya 24 volt dengan sudut fase 37 derajat ya. Ini satuannya derajat. Z1, Z2 dan Z3. Ini nilai-nilainya sudah diketahui. Jadi kita tidak perlu menghitung dari kapasitas kapasitornya dan dari nilai induktansinya. Nah, pertanyaannya di sini kita lihat sekarang tentukan segitiga daya dan faktor dayanya untuk rangkaian tersebut. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, ini cara pengerjaannya mudah ya. Jadi di sini karena rangkaiannya seri, jadi tinggal kita jumlahkan Z1 tambah Z2 dan tambah Z3. Nah, ya, jadi karena rangkaiannya seri, maka impedansi totalnya itu adalah penjumlahannya, gitu ya. Kalau rangkaiannya paralel, maka harus kita satu perkan ya untuk mencari nilai Z impedans totalnya. Oke, jadi langsung ya jadi jumlahkan sehingga kita mendapatkan nilainya 9 plus 6J. Dan ini langsung saya cepat ya. Jadi tinggal nilai-nilai yang tadi itu dijumlahkan ya. Yang J-nya dijumlahkan dengan yang J, ya, imajinernya. Nah, kemudian setelah ini kita juga bisa mengubah bentuk. Ya, ini mengubah bentuk. Ini bentuknya kan rectangle ya, kartesius. Kita bisa ubah ke dalam bentuk pola menjadi seperti ini. Ya. Nah, jadi saya harap sudah pada paham ya. Ini bagaimana cara mengubah dari sini ke sini gitu ya. Untuk kalau misalkan masih belum paham, itu bisa dilihat lagi di slide sebelumnya. Nah, jadi kita sudah bisa mengubah ini di sini. Ini tujuannya untuk memudahkan perhitungan. Kalau kita ingin mengkalikan atau membagi dari Z ini gitu ya. Nah, setelah kita mengetahui impedansi totalnya, baik dalam bentuk rectangle maupun dalam bentuk polar, selanjutnya kita bisa menentukan arusnya, arus listrik yang mengalir pada rangkaian ini bisa kita gunakan hukum Ohm ya. Jadi tegangan dibagi dengan impedans gitu ya. Arus sama dengan tegangan dibagi impedans. Tegangannya adalah 24 dengan sudut fase 37 derajat dan impedansi totalnya ini sama dengan 2,22 dengan sudut 3,31 derajat. Nah, setelah ini kita bisa menentukan daya kompleks ya. Jadi di sini kan tujuannya kita ingin menentukan segitiga daya. Nah, untuk menentukan segitiga daya, kita hitung daya. Kita harus mengetahui daya kompleksnya ya. Nah, daya kompleks itu seperti ini ya. Jadi tinggal kita masukkan karena di sini parameternya sudah diketahui ya, V dan I. Maka kita masukkan jadi seperti ini ya. Ini conjugate arus, jangan lupa conjugate arus ini adalah kebalikan dari negatif ya, ini tanda sudutnya. Jadi kalau arus itu dia nilainya ini gitu ya, fasornya ini, itu kalau dikonjugatkan, dirubah ke dalam bentuk konjugatnya menjadi seperti ini. Ya, ini jadi yang tadinya ini positif, ini jadi negatif. Ya, jadi yang berubah hanya sudutnya saja, tanda sudutnya saja. Kalau bentuknya rectangle dikonjugatkan gitu ya, maka yang berubah tanda itu adalah bagian J-nya ya. Jadi kalau ini kita ubah ke dalam konjugatnya gitu ya, jadi 9 negatif 6J gitu. Kalau Z ini dikonjugatkan. Nah, oke, kalau dihitung ya, ini dikalikan, nah ini dikali ini ya. Sedangkan kalau sudutnya itu dijumlahkan ya. Ini sudutnya ini dijumlahkan dengan ini gitu ya. Kalau perkalian, kalau pembagian dikurangi. Nah, tapi kalau ini nilai yang di depannya ini itu dikalikan. Jadi kita bisa mendapatkan dari kompleksnya ini bentuknya. Dan kalau kita ubah ke dalam bentuk rectangle ya, karena tujuannya kita ingin mengetahui daya nyatanya ya dan daya reaktifnya, jadi seperti ini. Oke ya. Oke. Perubahan dari polar ke rectangle ini saya rasa sudah ini ya, tidak perlu lagi dibahas ya.
tidak perlu lagi dibahas, atau mungkin memang ada yang perlu dibahas lagi, misalkan tidak apa-apa ya. Jadi ini nilai komponen bagian real ini, jadi ini bagian realnya, ini bagian imajinernya gitu ya. Untuk menentukan bagian realnya itu caranya itu adalah nilai ini dikalikan kosinus sudutnya. Jadi kalau ini di bagian realnya itu dia dikalikan kosinus sudut, kalau bagian imajinernya itu dikalikan sin. Jadi mirip seperti rumus daya nyata dan daya reaktif. Nah, dari sini maka lengkaplah sudah gitu ya daya-daya yang kita cari. Ini adalah nilai daya nyata, ini daya reaktif, dan ini adalah daya tampaknya. Ya, langsung saja gitu ya. Jadi maka daya tampaknya adalah ini daya tampaknya, nilainya ya, nilainya satuannya adalah VA ya. Ini yang membedakan antara daya nyata dan daya yang dengan yang lainnya. Kemudian daya nyatanya adalah ini 22,17 watt, dan daya reaktif adalah ini. Ini satuan-satuannya yang membedakan daya-dayanya. Nah, di sini juga kita bisa menentukan faktor daya. Faktor daya itu merupakan cos pi-nya itu ya. Dapat kita tentukan dari kosinus dari pi, kosinus sudut ini. Maka faktor dayanya adalah 0,83. Nah, ini adalah nilai dari faktor daya. Oke ya. Jadi lumayan cukup tinggi faktor dayanya, sehingga rangkaian ini cukup baik gitu ya, cukup bagus. Nah, jadi kalau kita gambarkan, kalau ketiga daya ini kita gambarkan gitu ya, maka daya nyata itu merupakan bagian sumbu X-nya, daya reaktif merupakan bagian dari koordinat sumbu Y-nya. Jadi kalau digambarkan seperti ini gitu. Jadi seperti sebuah vektor gitu ya. Dan memang vektor gitu. Ini vektor nih. Ini daya. Jadi cara menghitungnya sama seperti vektor ya. Ini daya nyata, ini daya reaktif, daya semu. Pokoknya dia sumbunya sumbu vertikal gitu ya, sumbu Y. Ini sumbu horizontal. Sedangkan ini dari titik ini ke sini, ini merupakan daya tampak gitu ya. Jadi daya tampak ini merupakan resultan sebenarnya, resultan antara vektor P dengan vektor Q. Dan ini adalah sudutnya, sudut fasenya, cos pi, sudut pi-nya. Nah, sebetulnya kalau misalkan Anda paham segi trigonometri, sebenarnya rumus ini sudah ini ya, rumus daya-daya ini sebenarnya sudah bisa dikuasai gitu ya. Ini sisi samping, ini sisi depan, ini sisi miring gitu ya. Kalau kita ingin mencari daya nyata, maka gunakan kosinus ya, karena ini samping miring. Kalau ingin menentukan daya reaktif, maka kita gunakan sin ya. Seperti itu. Dan ini sifatnya lagging ya, lagging. Jadi dia lagging ini dia Q-nya itu dia ke atas ya, nilainya positif. Sebetulnya dari sini juga udah kelihatan ya, dari daya kompleksnya juga udah kelihatan ini. Ini dia nilai daya reaktifnya dia positif tandanya. Maka dia rangkaian ini sifatnya lagging gitu ya. Artinya rangkaian ini dia bersifat induktor, bersifat induktif. Nah, sekarang ini mengenai perbaikan faktor daya ya. Terkadang faktor daya yang kita miliki dari suatu rangkaian itu nilainya kecil ya, dan semakin kecil nilai dari faktor daya, maka semakin dapat dikatakan lah tidak baik gitu ya rangkaian itu di dalam mentransfer energinya. Nah, sekarang bagaimana cara meningkatkan faktor daya gitu ya, faktor daya.
Nah, kuncinya di sini adalah bagaimana kita bisa menurunkan daya reaktif sekecil mungkin. Jadi kuncinya di sini adalah kita harus menurunkan nilai dari daya reaktif, ya. Nah, sehingga kalau misalkan daya reaktifnya kecil gitu ya, maka faktor daya menjadi besar gitu ya. Nah, kenapa gitu ya? Kenapa bisa seperti ini? Karena daya reaktif adalah penyebab dari timbul rugi-rugi daya. Jadi daya reaktif ini dia sifatnya merugikan gitu ya. Jadi kalau energi yang harusnya diterima itu ya, diubah oleh rangkaian itu yang harusnya itu 10 nilainya, karena ada daya reaktif gitu ya, jadi dia jadinya jadi 6 gitu ya, seperti itulah. Di sini ada yang keluar masuk ya. Ini rangkaian ini jaringannya stabil nggak ya? Mudah-mudahan stabil ya. Yang lainnya tidak ada masalah ya mengenai jaringan. Aman, Pak. Aman ya. Oke. Nah, sekarang jika rangkaian terlalu induktif. Nah, kalau rangkaiannya induktif, maka dia akan lagging gitu ya, induktif. Maka harus dipasang kapasitor secara paralel. Nah, ini prinsipnya ya. Kalau rangkaiannya itu lagging, maka harus kita pasang kapasitor secara paralel. Ya. Nah, seperti ini ya. Ini beban misalkan ya. Jadi kalau dia rangkaiannya lagging, maka kita harus kasih dia kapasitor secara paralel. Ya. Nah, biasanya ini disebutnya itu bank kapasitor, ya. Kapasitor bank, ya. Kapasitor bank tujuannya untuk meningkatkan faktor daya. Nah, atau jika rangkaiannya terlalu kapasitif, maka dia ini sifatnya leading, maka harus dipasang induktor secara paralel. Jadi kebalikannya ya, dia harus dipasang induktor. Nah, biasanya di lapangan gitu ya, semua rangkaian itu sifatnya induktif gitu ya. Hampir semua rangkaian, semua beban itu sifatnya induktif, baik itu motor listrik atau misalkan apa gitu ya, peralatan apa, itu sifatnya dia induktif ya, lagging gitu ya. Nah, makanya biasanya ini salah satu cara ya, salah satu cara untuk perbaikan faktor daya itu dengan menggunakan kapasitor. Jadi dipasang kapasitor secara paralel gitu ya. Ini disebut juga sebagai shunt kapasitor. Ya, ini jadi tujuannya untuk memperbaiki faktor daya. Nah, ini adalah cara yang paling murah, cara yang paling mudah. Ya. Nah, penentuan dari nilai kapasitor dan induktor ini, nah jadi nanti kita akan tentukan nih supaya si rangkaian ini mengalami perbaikan faktor daya, kira-kira berapa nilai kapasitor yang harus kita berikan gitu ya. Nah, itu yang akan nanti kita bahas ya. Nanti kita akan lihat pada contoh kasusnya. Nah, oke, sekarang kita lihat contohnya ya. Ini contoh kasusnya. Sebuah beban disuplai oleh sumber frekuensi 50 Hz ya, dengan daya 4500 VA. VRMS-nya 220 volt dan faktor dayanya 0,75 lagging. Nah, pertanyaannya di sini tentukan nilai kapasitor yang harus diparalelkan. Tentukan nilai kapasitor yang harus diparalelkan ya, ini yang harus diparalelkan untuk meningkatkan faktor daya menjadi 0,9 lagging. Ini untuk pertanyaan yang pertama.
Dan untuk pertanyaan yang kedua, harus diberi nilai kapasitor berapa supaya rangkaiannya jadi 0,9 leading. Jadi kalau yang pertama ini dia inginnya lagging 0,9 lagging, sedangkan pertanyaan yang kedua dia ini pengennya jadi 0,9 leading gitu ya. Nah, berapa nilai kapasitor yang harus diberikan? Gitu ya. Nah, ini contoh bagaimana kita bisa menentukan nilai kapasitor supaya si rangkaian ini memiliki faktor daya 0,9, baik itu lagging maupun leading. Nah, ini pasti beda ya, nilai kapasitornya beda. Kalau dia pengen 0,9 lagging, berarti nilainya jadi berapa? Harus berapa? Kalau 0,9 leading berarti kapasitor yang harus dikasihnya di berapa? Ini pasti beda. Nah, di sini kita lihat dulu ya. Dari soal ini kita tahu ya, di sini ada frekuensi. Diketahui frekuensinya. Lalu kita juga diberikan informasi ini 4500. Ini daya apa ini? VA. Ini adalah daya tampak ya. Ini daya tampak. Ini dilihatnya dari satuannya, VA. Jadi kita cara mengetahui mana daya tampak, mana daya reaktif ini dari satuan. Kemudian ini VRMS, jadi ini dia menggunakan tegangan RMS ya, tegangan efektif. Ya. Oke. Nah, ini adalah faktor daya awalnya. Awalnya dia 0,75 ya, lagging. Oke. Sekarang kita lihat ya pembahasannya kita. Nah, jadi di sini kita harus menghitung segitiga daya sebelum dan setelah faktor daya diperbaiki gitu ya. Jadi kita hitung dulu nih, kita breakdown dulu. Segitiga daya sebelumnya itu bagaimana gitu ya bentuknya. Ya, nah. Oke ya, sekarang kita ini sebelum diperbaiki, katanya dia itu tadi kan faktor dayanya 0,75 ya. Nah, berarti dari sini kita bisa mengetahui sudutnya. Ya. Kosinus pi sama dengan 0,75. Ini sebelum diperbaiki. Berarti sudutnya kita bisa tahu ya. Sudutnya adalah 41,41 derajat. Ya, oke. Nah, kemudian kita juga diberikan informasi bahwa daya tampaknya adalah 4500 VA. Nah, dari sini kita bisa menentukan daya nyatanya dan daya reaktifnya. Ya. Itu untuk daya nyata itu adalah P sama dengan S dikalikan cos pi. Ya, ini adalah daya nyatanya. Ya, daya nyatanya adalah 4500 dikalikan cos pi ya. 0,75. Jadi hasilnya adalah 3375 watt. Ini adalah daya nyatanya. Nah, kita juga bisa menentukan daya semu atau daya reaktif. Ya. Itu S sama dengan sin pi. Ya, dikalikan S-nya 4500, pi-nya 41,41. Jadi 2976,49 VAR. Ini adalah daya reaktifnya. Nah, kalau digambarkan, oke, segitiga dayanya nanti kita lihat ya. Nah, sekarang kita lihat setelah diperbaiki itu ya. Ini ceritanya sebelum diperbaiki. Sebelum diperbaiki ya, kita beri kotak ya, supaya tidak tercampur baur dengan yang hasil perhitungan yang setelah diperbaiki. Nah, kemudian setelah diperbaiki, nah ini ceritanya kita tuh pengen si faktor dayanya itu menjadi 0,9 lagging. Yang tadinya 0,75 ingin berubah jadi 0,9.
gitu ya. Nah, di sini ada ketentuan ya. Jadi cos P itu dia boleh berubah-ubah, dan daya tampaknya juga boleh berubah, tapi ada satu daya yang tidak boleh berubah. Satu daya yang tidak boleh, ini syarat ya, tidak boleh ada satu daya yang tidak boleh berubah, yaitu daya nyata gitu ya. Daya nyatanya tidak boleh berubah gitu ya. Oke ya, kita lihat lagi dari tadi ya, setelah diperbaiki itu dia inginnya jadi 0,9 legging ya. Nah ini kalau dihitung sudutnya itu jadi 25,84 derajat ya. Nah di sini ada ketentuan daya nyata itu tidak berubah, itu tidak boleh berubah dayanya, karena daya nyata ini dia terkait dengan beban rangkaian gitu ya. Beban rangkaian kan itu tidak boleh dirubah gitu ya. Yang harus dirubah itu adalah rangkaian yang di luarnya gitu ya, seperti itu. Nah, jadi ini tidak boleh berubah ya. Itu dayanya itu yang tadi ya, kalau dayanya itu 3375 watt, maka dayanya setelah diperbaiki juga tidak boleh berubah, yaitu tetap 3375 watt ya. Jadi tidak boleh berubah ini. Nah yang berubah itu adalah, yang harus kita ubah itu adalah daya reaktifnya. Nah, berarti dari sini ya, daya nyatanya segini nilainya dengan sudut fase segini, berarti melalui trigonometri kita bisa menentukan daya reaktifnya. Oh berarti daya reaktifnya setelah diperbaiki itu nilainya harus segini gitu ya. Yang tadinya ini segini nilainya daya reaktif, bagaimana caranya, harus kita turunkan menjadi segini ya, supaya kita bisa mendapatkan faktor daya nilainya 0,9 legging itu. Nah berarti kan di sini ada penurunan ya, yang tadinya awalnya nilainya segini menjadi segini, harus kita turunkan menjadi segini ya. Nah berarti penurunannya berapa di sini gitu ya. Nah maka penurunannya itu adalah ini ya, ini dibagi dengan ini dikurangi dengan ini, jadi 1342,04. Ini adalah daya reaktif yang harus kita turunkan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan kapasitor. Nah, ini adalah kita bisa mendapatkan nilai ini dengan menggunakan kapasitor. Nah, jadi kalau kita gambarkan segitiga dayanya sebelum dan setelah diperbaiki ya. Nah, ini sebelum diperbaiki, jadi sebelum diperbaiki itu nilainya besar sekali ya, daya reaktif itu. Nilainya tinggi nih. Nah, ini legging. Dan setelah diperbaiki, bagaimana caranya supaya si daya reaktif ini dia mengecil jadi seperti ini, jadi mengecil, jadi yang tadinya panjang jadi mengecil, yang tadinya pi sekarang jadi pi aksen gitu ya. Nah berarti di sini kalau kita lihat yang tadinya begini jadi seperti ini, artinya dia Oke, nah artinya di sini dia mengalami penurunan ya, mengalami penurunan dari sini ke sini. Nah jadi daya reaktif yang diturunkan adalah ini ya kan, nilai daya reaktif yang harus diturunkan. Nah maka atau sehingga nilai kapasitor yang harus dipasang adalah, nah itu QC, ini adalah daya reaktif sama dengan VRMS kuadrat dibagi dengan XC. Nah ini adalah rumus untuk menghitung daya reaktif ya. Sebetulnya rumus ini berasal dari rumus daya ya, rumus daya.
Oke ya, saya ingatkan kembali ya, mungkin mengenai rumus daya ya. Rumus daya itu kan ini ya, rumus dasarnya ya. Daya itu kan sama dengan P tegangan dikalikan dengan arus ya. Ini pada rumus daya pada listrik DC ya. Oke, mungkin ada yang bingung ya, kenapa bisa keluar rumus ini gitu ya. Oke, dari sini awalnya. Daya itu kan sama dengan tegangan dikalikan dengan arus. Ya. Nah, arus itu sama dengan tegangan dibagi dengan beban ya. Tegangan dibagi dengan beban. Nah, jika kita masukkan ini ke sini, maka daya sama dengan V kuadrat dibagi dengan R. Ya. Nah, karena kita ini sedang membahas mengenai listrik AC gitu ya, maka yang namanya R itu di dalam konteksnya, di dalam arus AC itu merupakan impedansi. R ini adalah impedans dari suatu elemen listrik ya, komponen listrik. Karena ini dia komponen itu adalah kapasitor, maka ini si bebannya ini jadi XC. Ya, jadi XC. Sedangkan tegangannya itu adalah tegangan RMS, tegangan efektifnya. V RMS kuadrat. Nah, ini adalah daya yang dimiliki oleh kapasitor. Nah, kapasitor adalah suatu elemen reaktif. Elemen reaktif ya. Maka ini adalah daya reaktif namanya. Daya reaktif pada kapasitor. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang bingung gitu ya, kenapa rumusnya seperti ini gitu ya. Ini tuh sebetulnya dari sini, dari rumus dasarnya. Rumus dasar dari daya listrik. Ya, daya listrik adalah V kali I. I itu adalah V per R ya. Ini kalau konteksnya dalam listrik DC itu ya. Nah, kan ini ya rumusnya kan. Nah, kalau di sini kan dia listriknya AC ya, maka daya ini dia, kalau daya pada kapasitor berarti dia dayanya daya reaktif. V-nya adalah VRMS, sedangkan R-nya adalah XC. Ini adalah tahanan ya, tahanan semu dari kapasitor. Seperti itu. Nah, ini ya. Jadi rumusnya ini dari sini ya, dari daya, rumus daya biasa ya. Nah, oke ya. Jadi kita kembali lagi ke sini. Jadi di sini kita bisa mengetahui daya reaktif yang harus diturunkan ya di sini. Yaitu nilainya 1342,04. Ya, tinggal kita masukkan ke sini. Maka oke. Di sini kita turunkan dulu ya. XC-nya dipindahkan ke bawah. XC-nya dipindahkan ke depan, QC-nya dipindahkan ke bawah, jadi tukar tempat ya. Jadi seperti ini. Nah, ya oke. Ini jangan lupa ya, rumus yang sudah pernah kita bahas. XC itu sama dengan, ini nilainya ya, 1 per omega C ya. Nah, ini bisa ditulis juga jadi seperti ini, 1 per omega itu kan adalah 2pi ya, 2pi kali F kali C. Nah, jadi XC dengan QC tukar tempat jadi seperti ini. XC nya jadi 1 per 2pi kali F kali C, VRMS kuadrat. Nah, setelah ini kita masukkan angka-angkanya. Frekuensinya 50, Pi itu adalah 3,14,
Sedangkan C ini adalah variabel yang harus kita cari. VRMS-nya 220 volt dikuadratkan dibagi dengan QC-nya. QC-nya itu adalah ini. Nah, kita masukkan angka-angkanya sehingga nanti kita bisa mendapatkan nilai C-nya. Ya, seperti ini nilai C-nya kita masukkan, maka kita akan mendapatkan nilai kapasitor yang harus kita pasang. Itu nilai kapasitornya adalah 8,83 kali 10 pangkat min 5 Faraday. Atau dapat juga ditulis dengan satuan mikrofarad ya, menjadi 88,3. Ini adalah nilai kapasitor yang harus kita berikan ya, yang harus kita berikan pada rangkaian jika kita ingin mengubahnya menjadi 0,9 legging. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu berikutnya, bagaimana jika ingin agar faktor dayanya itu 0,9 leading? Nah, kalau tadi kan legging ya, kita ingin mengubahnya legging berapa? Nah, sekarang kalau misalkan ingin kita ubah menjadi leading, kalau kita ingin mengubahnya menjadi leading, 0,9 leading, bagaimana caranya? Gitu ya. Oke, sekarang kita bahas ya. Nah, jika ingin faktor daya menjadi 0,9 leading, nah di sini kuncinya sama ya seperti tadi. Kita gambarkan dulu segitiga daya sebelumnya, sebelum dia diperbaiki dan setelah diperbaiki. Nah, di sini setelah diperbaiki kita ingin dia leading. Kita ingin dia leading. Kalau leading itu berarti dia bentuk segitiganya seperti ini. Jadi si daya reaktifnya itu dia arah panahnya itu ke bawah gitu ya. Arah panahnya ke bawah. Nah, berarti yang awalnya dari sini menjadi seperti ini gitu ya. Nah, berarti penurunannya berapa gitu ya. Nah, penurunan daya reaktifnya berapa? Berapa daya reaktif yang harus kita turunkan? Yang awalnya dia di atas sini langsung turun ke bawah ke sini. Dari sini ke sini. Nah, ini adalah penurunan daya reaktifnya. Berarti daya reaktifnya berapa? Kalau kita lihat dari grafik ini, dari gambar ini, maka penurunan daya reaktifnya itu adalah dijumlahkan ya, ini ditambah dengan ini, panjang ini ditambah panjang ini menjadi ini. Maka inilah daya reaktif yang harus kita turunkan. Kita harus menurunkan sebesar 4610,94 ya. Nah, berarti nanti ini dapat kita gunakan untuk mencari nilai kapasitor yang harus kita pasang ya. Caranya bagaimana? Sama ya seperti tadi. Kita gunakan rumus yang tadi ya. Ini adalah daya reaktif kapasitor sama dengan VRMS kuadrat dibagi dengan XC ya. Ya, caranya sama ya seperti tadi. Nah, nanti kita dapatkan C-nya seperti ini. Lalu kita masukkan angkanya. Ya. Maka kita mendapatkan nilai ini. Ini adalah nilai kapasitor shunt kapasitor yang harus kita berikan pada rangkaian supaya dia berubah menjadi rangkaian 0,9 leading. Jadi 303 mikrofarad. Seperti itu.